Bismillah, Alhamdulillah, rekan RCC TV ya. Jadi di hari ini kami sedang ada di Bandung menindaklanjuti MOU kami atas nama PT Indonesia Tanpa Riba dengan Simpel Desa. Hari ini kita bersama rekan Reno Sundara ya. Ini CIO sekaligus pencetus ide pertama kali Simpel Desa, dan kita akan ngobrol-ngobrol karena nanti kedepannya ini akan terkait dengan program kampung bebas utang yang berbasis untuk kewilayahan gitu ya. Jadi teman-teman, ini saya perkenalkan sepintas gitu ya, perkenalan kami dengan Mas Reno. Jadi lebih kurang mungkin 1,5 tahun terakhir itu kita ketemu. Pada saat itu build up-nya develop dari aplikasi Simpel Desa sudah mulai dilakukan, dan setelah 1,5 tahun ini kita bisa melihat banyak sekali katakanlah capaian-capaian yang sudah dilakukan, bahkan pendekatan ke pihak birokrasi sudah juga semakin banyak gitu ya. Jadi kita melihat bahwa potensi dari aplikasi yang sekarang Mas Reno dan tim ini buat ini juga sekaligus menjawab kebutuhan kita ya di komunitas gitu ya. Karena kalau kita bicara kebutuhan di komunitas, memang kita tinggal bicara bagaimana mengelola orang-orang di dalamnya kan. Nah, melalui Simpel Desa ini kita kenapa kemudian kemarin juga melakukan MOU, karena kita berharap tentu dengan adanya aplikasi ini apa yang menjadi sumber-sumber daya orang-orang ya dalam satu ekosistem bisa kita bentuk ya. Dalam hal ini mungkin melalui tiap desa gitu ya, itu bisa kemudian lebih mudah untuk mengoptimalisasi sumber-sumber dayanya. Begitu Mas Reno, mungkin sedikit cerita soal Simpel Desa, bagaimana ide ini bisa kemudian lahir dan sampai hari ini sudah sampai di mana perkembangannya. Ide ini muncul dulu ketika masih posisi di pemerintahan desa. Jadi saya umur 25 tahun sudah jadi ketua BPD di Desa Cisayong, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Banyak pengalaman yang saya dapatkan dari mengurusi teman-teman dari desa, termasuk dengan masyarakat desa. Salah satu karya yang pernah saya buat di desa tersebut adalah saya bangun lapangan standar internasional bersama dengan seluruh stakeholder masyarakat yang ada di desa, termasuk dengan dari pemerintahannya. Jadi kalau teman-teman pernah buka di YouTube ada lapangan standar internasional, nah itu adalah salah satunya konsep yang pernah saya buat. Dan sekarang sudah duplikasi lebih dari 12 lapangan standar internasional di desa. Kalau di kota biasa. Tapi kalau di desa agak berbeda gitu ya. Setelah bangun itu baru saya buat salah satu terobosan di mana solusi-solusi terkait dengan transparansi dan keterbukaan informasi publik pada waktu itu masih di tata kelola dan keterbukaan informasi publik saja, supaya masyarakat desa lebih mudah. Nah, karena kebetulan sering bolak-balik tuh ke Jakarta, lah punya usaha dikit di Jakarta kecil-kecilan, tuh berbarengan dengan prosesnya unicorn terbesar yang sekarang dari sisi transportasi itu muncul di Jakarta. Dari situ baru kami berpikir dari segenap tim yang ada di Simpel Desa, salah satunya adalah saya, bahwa kalau besok lusa digitalisasi itu masuk ke desa, maka benefit apa yang akan didapatkan oleh desa itu yang pertama. Benefit apa yang didapatkan oleh desa. Kita belum berbicara masyarakat desa, tapi berbicara benefit untuk desa. Dalam konteks ini desa adalah negara kecil lah ya, negara kecil. Nah, karena semua yang dilakukan itu nanti lebih banyak masuknya ke corporate, ke perusahaan gitu. Nah, tentu dari situ kita mulai membangun satu sistem yang diawali dengan pelayanan publik dan administrasi. Jadi dulu kalau buat surat itu mesti copy paste dari office gitu ya, copy paste namanya gitu, kadang-kadang kena virus hilang, harus datang juga pastinya kan, datang lagi bolak-balik ke situ. Nah, dari situ muncul salah satu idenya, yaitu Simpel Desa, Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Desa. Nah, Simpel Desa ini kami buat sebenarnya targetnya bukan ke pelayanan, tapi kalau Simpel Desa itu dibuat targetnya ke ekonomi. Karena kita akan susah masuk ke ekonomi dulu, orang desa masuk di persaingan ekonomi, teman-teman BUMDes akan susah masuk ke persaingan ekonomi, maka kita harus masuk dulu di entry point yang paling penting, yaitu tata kelola. Nah, di tata kelola ini nanti masyarakat desa bersama pemerintah desa bahu-membahu untuk melakukan interaksi dua arah mereka. Nah, di tata kelola ini bagian dari entry point-nya supaya ada hubungan antara pemerintah desa dengan warga desa,
kemudian juga ada hubungan antara pemerintah desa dengan pemerintah desa. Yang lain ya. Kemudian pemerintah desa dengan pemerintah di atasnya. Tentu posisi pemerintah desa dengan pemerintah di atasnya adalah sifatnya monitoring. Kalau yang sifatnya pemerintah desa dengan pemerintah desa lebih kepada sharing gitu ya. Kemudian kalau pemerintah desa kepada warga desa lebih kepada bagaimana si pemerintah desa bisa melayani masyarakat desa. Nah, ini tentu dihubungkan satu sama lain. Dari situ, ketika mereka sudah terkoneksi satu sama lain, maka kita masuk di platform yang kedua yang dari Simpel Desa, yaitu platform tata sosial. Kerennya Smart Society lah ya. Bahasa Telkom adalah Smart Society. Smart Society itu menghubungkan masyarakat desa dengan masyarakat desa. Untuk apa? Untuk sama-sama care mereka, sama-sama saling membantu. Untungnya bagi pemerintah apa? Pemerintah desa terutama, untungnya adalah tidak semua anggaran bisa di-cover oleh anggaran dana desa. Contoh ada rumah kebakaran, rumah runtuh dan lain sebagainya. Itu insiden nggak bisa langsung dari dana desa karena negara harus melalui proses dulu kan, proses perencanaan. Nah di situ kita anggap bahwa masyarakat desa harus mampu sama-sama membantu swadaya. Nah swadaya ini tentu ada masyarakat yang dari desa tersebut, ada yang di luar. Sementara di kita rata-rata desa yang warga desa yang maju itu adalah yang merantau. Gitu. Nah, ini kemudahan mereka untuk memberikan transfer terkait dengan bantuan itu, maka harus difasilitasi oleh pemerintah desa. Gitu. Jadi tidak hanya itu. Di sosial juga kami punya salah satunya adalah panic button. Panic button itu kentongan digital, ada maling, kemudian harus pakai kentongan keburu kabur malingnya. Nah itu bisa klik aja nanti di aplikasi, cukup di aplikasi nanti akan bunyi di warga desa. Setelah pemerintah desa terkoneksi dengan warga, pemerintah desa terkoneksi dengan pemerintah desa terkoneksi dengan pemerintah di atasnya, kemudian dihubungkan warga dengan warga melalui pemerintah desa, maka kita monetize tuh. Ini kan udah jadi ekosistem tuh. Mereka sudah download aplikasi. Setelah download aplikasi, desa memiliki kekuatan kebijakan terhadap konteks pelayanan digital. Maka di sini kita monetize nih. Di monetize ini, maka skemanya macam-macam kita. Ada yang skemanya B2C. Skemanya B2C itu BUMDes punya barang jualkan kepada warga. Nah, nanti BUMDes dapat barangnya dari mana? Dari B2B. Jadi BUMDes nanti disuplai oleh distributor atau oleh pabrik atau UMKM. Setelah itu baru dijual kepada warga. Kemudian BUMDes bisa bertransaksi dengan BUMDes. Nah, tentu BUMDes yang ada di Kabupaten Bandung bisa transaksi dengan BUMDes yang ada di Sukabumi gitu. Nah, yang sifatnya C2C, warga desa dengan warga desa mereka harus bisa melakukan transaksi juga. Dari transaksi ini akan melahirkan pemberdayaan, akan muncul pasar. Tentu perlu proses gitu untuk menjadikan satu ikatan kan perlu proses itu. Jadi desa ini menggunakan itu sudah otomatis dia terkoneksi. Baik pemerintahnya, warganya atau lembaga ekonominya gitu. Nah, ini yang perlu kita usahakan bareng-bareng karena kita memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak sekali gitu ya, apalagi Pulau Jawa dengan penduduk yang sangat banyak. Bagaimana semua transaksi digital yang dilakukan antara warga dengan warga melalui badan usaha milik desa itu outputnya jadi pendapatan asli desa. Nah, pendapatan asli desa nanti buat apa? Buat ngebangun lagi pemberdayaan di masyarakat desa. Itu poin besarnya. Poin besarnya dari Simpel Desa. Apa yang akan muncul dari sini? Akan muncul ya warga mungkin bisa melakukan transaksi di sini, masuk peran pemerintah desa. Kalau sekarang marketplace, peran pemerintah masih minim lah ya. Kemudian sisi transportasi juga peran pemerintah masih minim gitu. Jadi peran-peran itu masih kurang. Nah, sekarang apapun yang dilakukan oleh warga desa itu semua di tengah-tengahnya ada di garda terdepan badan usaha milik desa dari sisi ekonomi. Jadi Simpel Desa mengcover kebutuhan desa dalam satu genggaman. Warga butuh komunikasi dengan desa, dengan pemerintah kecamatan, maka dia cukup di aplikasi. Warga butuh berkomunikasi dengan warga desa, dia cukup di aplikasi. Warga mau melakukan transaksi digital, cukup di aplikasi. Warga mau jual beli juga cukup di aplikasi. Nah, artinya dalam konsep ini muncul bisnis partisipatif, kesadaran tentu. Kesadaran ini daripada saya bertransaksi di luar atau saya berjualan melalui platform yang lain, maka lebihnya dari Simpel Desa ini adalah ketika kita transaksi di sini tidak hanya kita dapat nilai dari transaksi yang kita inginkan,
tapi kita dapat juga memberikan kontribusi terhadap desa. Iya. Ketika kontribusi menjadi terhadap desa, maka desa itu naik menjadi pendapatan asli desa, dikolektifkan lagi menjadi pendapatan asli daerah. Tentu uang tuh kan muter di situ. Dia akan masing-masing berputar di wilayahnya masing-masing. Gitu, Pak Ahmad. Iya, dan dari kita, oleh kita, untuk kita itu kalau dioperasionalisasi, ya sekarang tulisnya Simpel Desa. Kalau kemarin-kemarin kita katakanlah memaknai jargon itu kan boleh jadi juga kebingungan juga dari mana mulainya. Dan kalau bicara soal, kalau di isu kita kan ya CCTV gitu ya, di Indonesia Tanpa Riba, kita bicara soal ya solusi riba itu cuma dua, kuatin sabar atau kuatkan tahun. Nah, bentuk tahunnya nanti difasilitasinya dengan cara bagaimana. Nah, itu nanti kita akan juga ke Simpel Desa. Termasuk diantaranya adalah kalau kita bicara soal ya untuk ekosistemnya sendiri ya, dengan adanya tools Simpel Desa ini ya tentu akan jauh lebih mudah mengoptimalisasi sumber-sumber daya kumpulan orang gitu ya. Ini kita bicara kumpulan orang nih ya, menarik nih teman-teman. Jadi ini juga kenapa menyasar kepada desa, karena jumlah desa yang terdata saat ini sudah berapa, 74 ribuan ya? Iya, di Indonesia itu kira-kira 74.953. 74.000 sekian desa di seluruh Indonesia, yang kalau ini semua berjalan dan tersambung, nah itu sangat luar biasa. Ya, jadi ini akhirnya kembali ekonomi tentu tidak hanya didominasi oleh pihak-pihak yang katakanlah memang secara sumber daya jauh lebih besar. Inilah waktunya kita semua sebagai orang-orang yang boleh jadi secara posisi tawar ekonominya lemah gitu ya, ya harus bersatu. Nah, persatuan kita lakukan melalui tempat kita tinggal gitu ya, karena pendekatan domisili dan profesi ini akan difasilitasi melalui tools ini, dari domisili yang sama, profesi yang kemudian juga nanti secara pemetaan juga akan dilakukan, optimalisasi dari keduanya juga akan dilakukan gitu ya, kira-kira ya Mas Reno. Jadi ada tata kelola, tata sosial, dan tata niaga gitu ya. Barangkali untuk teman-teman yang mau bergabung nih Mas Reno dengan Simpel Desa, gimana caranya? Ya, kita punya banyak mekanisme, selama teman-teman mau memiliki keinginan untuk mendapatkan peluang ya. Mendapatkan peluang. Kalau secara personal dia bisa jadi marketing freelance, gitu. Kemudian kalau mau jadi presentator, di kita itu memang ada peluangnya. Semakin hebat mempresentasikan, dengan 74.000 ada 314 kabupaten kalau tidak salah, itu masih banyak sekali gitu ya. Banyak. Kemudian ada potensi untuk jadi pendamping digitalisasi desa, karena setiap desa yang menganggarkan untuk aktivasi Simpel Desa plus pendampingan, di situ ada juga kita butuh tenaga-tenaga untuk mendampingi desa tersebut. Kemudian yang paling besarnya ya seperti yang dilakukan dengan teman-teman Pak Ahmad ini gitu ya, Indonesia Tanpa Riba, itu franchise gitu. Itu franchise. Nah, di franchise itu kami memang berikan kesempatan kepada teman-teman yang ada di luar daerah itu untuk mengelola satu wilayah kabupaten, dengan harga yang insya Allah bisa masuk gitu ya secara usaha. Nah, kemudian benefitnya tidak hanya didapatkan dari sisi one time charge saja ketika aktivasi, tapi kita akan berbicara sistuennya. Kalau hanya aktivasi itu sebut saja pengganti dari modal, stimulus pengganti dari modal gitu ya. Tapi yang besarnya ini akan jadi ekosistem. Kalau misalkan standarnya di Pulau Jawa itu atau di Indonesia standarnya jumlah desa itu 200 sampai ada yang sampai 400 gitu ya. Kayak Bogor tuh sampai 400, Tasik 351 desa itu. Berarti kalau dikali kira-kira jumlah usernya itu rata-rata 1.000, atau jumlah kakak, kita ngitungnya ke kakak, tidak ke user gitu. Karena satu kakak itu nanti minimal satu kakak itu bisa melayani semua kebutuhan gitu. Nah, kalau dikali dengan jumlah ini tentu tidak hanya dari sisi transaksi digital, tetapi kami punya namanya Mitra BUMDes. Mitra BUMDes itu BUMDes punya jaringan lagi ke bawah. Warung-warung nggak perlu warung hebat, warung besar, warung biasa saja kemudian di branding. Jadi kalau dia datang ke desa Bapak Ibu sekalian, itu masuknya orang itu kenapa warungnya sama gitu ya, sama dengan pelayanan standar yang sama juga, harusnya kayak gitu. Nah, di tahap pertama dia transaksi digital, kemudian selanjutnya kita bisa suplai ke situ. Apa saja bisa disuplai ke situ. Sudah terdata ya. Sudah terdata, mulai dari beras, telur dan lain sebagainya. Tentu ini membantu juga teman-teman BUMDes, gitu ya. Teman-teman BUMDes kadang-kadang punya ekosistem, tapi dia nggak punya modal. Nah, ini kan bisa kontribusi dengan perusahaan-perusahaan atau distributor untuk mensuplai ke sana, gitu. Nah, itu pun dilakukan secara cash ataupun cashless kita.
Jadi kita gabungkan dua-duanya. Karena contoh pembayaran tagihan-tagihan itu tidak semua warga desa memiliki handphone. Kalaupun dia memiliki handphone, dia tidak memiliki paket data. Nah, jadi ada yang khusus di aplikasinya bagi yang memiliki handphone dan memiliki paket data atau memiliki uang digital juga di dalamnya. Ada juga yang secara cash ya. Jadi tidak bisa kita sekaligus menghilangkan proses cash ini gitu. Nah, jadi teman-teman bisa masuk di ranah mana saja di situ. Masuk ranah situ mana saja. Nah, kita adalah benefit-benefit yang bisa didapatkan. Nanti bisa mungkin hubungi Pak Ahmad atau bisa kontak ke kita di kantor di Buah Batu 24 ini untuk sharing diskusi terkait bagaimana andil menjadi bagian di situ gitu ya. Ambil menjadi bagian di situ. Jadi kalau bicara Swisten tadi, ini bicaranya bisa dibilang ini kalau bisnisnya jalan terus, potensinya bisa seumur bumi ya. Kalau bicara selama desa itu masih terus ekosistem ekonominya terbentuk dan berjalan kan, bisa ini jangka panjang gitu ya hasilnya juga ya. Yang paling sederhana lah ya, paling sederhana itu tidak bukan tidak terfikir tapi tidak terkelola oleh pemerintah daerah atau pemerintah desanya. Kalau rata-rata jumlah penduduk, jumlah KK itu ada 5.000, Bogor jelas rata-rata 10.000 ke atas jumlah KK-nya. Kalau misalnya rata-rata 5.000 KK di satu desa, dan satu KK itu rata-rata dia konsumsi, dia melakukan tagihan listrik itu 2 kali. Sebetulnya 1.000 lah ya. Fee-nya itu adminnya tuh 1.000, berarti ada 2.000 kalau dia 1 bulan 2 kali. Kalau dia ngisi pulsa 3 kali itu istrinya, suaminya, anaknya. Apalagi sekarang anaknya pakai data dan lain sebagainya ya butuhnya untuk Zoom gitu. Berarti udah 5.000. Kalau 5.000 dikali 5.000 KK berarti kira-kira ada 25 juta per bulan, rutin. Itu rutin dan itu melebar kemana saja. Nah, kalau misalkan ini dikelola oleh BUMDes, kemudian itu bisa jadi keuntungan BUMDes di angka 25 juta. Kita sudah implementasikan omset kita 3 bulan hanya sampling di 20 desa, kita sudah sampai di angka 900 juta. Transaksinya lebih dari 24.000. Ini belum terkelola semua, Bos. Ini masih masih sebagian gitu ya. Kita juga ngambil desanya masih sebagian juga. Tidak kita implementasikan karena porsinya masih dalam kontrak piloting kalau yang mitra BUMDes itu ya. Nah, 25 juta dikali 100 desa. 100 desa di dalam, misalkan satu kabupaten ada 100 desa, 25 dikali 100 itu udah berapa tuh? Ya kan? Itu nguap tuh. Kemana tuh? Itu nguapnya mungkin ke salah satu reseller, retail dan lain sebagainya gitu. Itu baru dari transaksi. Berapa banyak orang yang transaksi satu sama lain yang padahal pada konteks ini BUMDes bisa mengambil keuntungan di situ gitu ya. Nah, itu banyak. Nah, tentu gampang nggak implementasinya? Tentu nggak, tidak semudah itu mengimplementasikan. Perlu komitmen kepala desanya, perlu komitmen masyarakat desanya. Kepala desa memiliki komitmen bersama dengan BUMDes untuk memajukan potensi ekonominya. Masyarakat desa memiliki kesadaran bahwa apa yang dia lakukan, toh kesana juga sama bayar, kemudian dapat kalau misalkan bayar listrik, dapat bayar listrik juga. Tapi ke desa itu hitungannya melalui BUMDes, hitungannya bisa terpantau. Jadi kita buka keran untuk mengetahui berapa pendapatan itu, sehingga ketika desa dapat itu bisa jadi balik lagi sebenarnya ke warga desa. Ini sebenarnya konsep koperasi dulu, Muhammad Hatta banget gitu ya. Cuman kita lebarin aja. Kalau dulu koperasi untuk oleh anggota. Anggotanya terbatas tuh, hanya anggota yang memiliki ketertarikan terhadap koperasi. Kalau sekarang di kita desa lebih besar, lingkupnya lebih besar, sama dari untuk oleh masyarakat juga gitu, masyarakat desa juga. Kita berharap ekosistem ini Kabupaten Tasik, Kabupaten Bandung muterin terus tuh di wilayahnya masing-masing, muterin terus. Jadi tidak lepas tuh, tidak lepas. Startnya dari mana tuh? Startnya dari desa. Usahakan warga desa melakukan transaksi di BUMDes itu. Desa sebelah melakukan transaksi di BUMDes itu. Jadi dia mempertahankan terkait dengan potensi yang ada. Tapi kalau ini sama-sama mempertahankan, artinya kan dalam satu kecamatan jadi pertahanan satu kecamatan gitu ya. Kalau misalkan dia tambah lagi lebar lagi menjadi kabupaten, tambah lagi lebar menjadi provinsi, tambah lagi lebar menjadi Indonesia, kita tidak punya search engine, kita tidak punya kayak Google, kita tidak punya media sosial, ya kan? Tapi kita punya SDM, sumber daya manusia yang banyak sekali gitu. Nah, sumber daya manusia ini menyatukannya, inilah yang memang kita butuh bareng-bareng gitu. Dan Simpel Desa menjawab itu semua teman-teman. Dan memang kalau bicara soal kebutuhan ya bisa dibilang
sudah sejak lama. Kita juga berharap ada ya aplikasi semacam ini yang tentu saja kita bicara soal tentu saja tujuan-tujuan untuk memberdayakan orang-orang ya, gerakan pemberdayaan itu jadi lebih mudah. Dan kalau bicara soal yang menjadi ya program-program kita yang lalu gitu ya, kita berharap tentu dari pemberdayaan setiap desa kita bisa membebaskan hutang-hutang mereka. Itu materialnya. Mantap. Bahkan saya juga tadi bilang di sesi pertemuan sebelumnya gitu ya, bahkan kalau perlu kita akan menjadwalkan setiap desa berangkat umroh gratis ya, karena hasil pemberdayaan itu kan dengan sendirinya akan terdistribusi juga untuk kebutuhan yang lain ya. Tentu dengan bersatu kita akan jauh lebih ya bisa mengoptimalisasi sumber-sumber daya kita di tengah persaingan ekonomi yang sekarang timpang gitu ya. Berkaitan dengan nanti pengembangan yang ingin kita lakukan melalui Simbol Desa, teman-teman juga bisa menghubungi kami nanti melalui komentar ya. Terus juga akan kita coba maksimalkan kantong-kantong komunitas kita di berbagai wilayah ya. Mudah-mudahan ini sekali lagi bisa mempercepat dan tentu saja ya pencapaian dari tujuan kita semua untuk Indonesia tanpa riba, untuk semua bisa bebas hutang, tidak perlu dalam tekanan hutang, tidak perlu berhutang gitu ya, itu bisa tercapai. Ini waktunya, terima kasih Mas Reno. Mudah-mudahan kita bisa terus membangun kolaborasi mulai dari kami melalui Kabupaten di Bogor dulu, nanti mudah-mudahan bisa muncul di tempat-tempat lain. Ya. Sampai satu lagi. Ya, silakan. Ada pesan lagi? Ini bagian dari sekarang kita kolaborasi. Tentu saya sebagai inventor kalau di paten, kemudian sebagai sebagai ya, pencipta dari sebuah aplikasi ini, kita tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Kita punya BUMN, kita punya Telkom, dan kita alhamdulillah sudah kolaborasi dengan Telkom. Lebih memudahkan. Jadi kalau teman-teman nanti di sesi implementasinya itu bisa kolaborasi dengan teman-teman Telkom yang ada di masing-masing wilayah itu. Gitu. Jadi teman-teman Telkom sama juga memiliki visi misi yang sama melalui Smart Village Nusantara. Jadi Smart Village Nusantara ini memiliki visi mendigitalkan semua transaksi sesuai dengan brandnya Telkom ya, bahwa sebagai BUMN tentu akan membantu teman-teman dari BUMDes. Ya, ada BUMN, BUMD, kemudian ada BUMDes di bawah. Nah, BUMN ini mensupport kepada kepada BUMDes untuk bareng-bareng gitu ya. Karena luar biasa nih, Telkom memberikan kontribusi yang besar gitu. Jadi kalau dari nilai profit yang didapatkan itu enggak kecil, 80% dikasihkan. 80%. Jadi kembali lagi ke desa 80% gitu. Sisanya adalah managed service yang dilakukan oleh kita, pendampingan, kemudian pengawalan supaya transaksinya bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi kalau besok mau coba kolaborasi, ada teman-teman kepala desa mungkin di komunitasnya Mas Ahmad gitu ya, bagaimana saya bisa implementasi Simpel Desa, selain nanti bisa kontak Pak Ahmad juga bisa kontak dari teman-teman Telkom kalau yang di luar Bogor gitu ya. Silakan teman-teman yang memiliki kapasitas kapital modal lumayan gitu ya, nanti kita bisa diskusi lah ya, diskusi nyari peluang-peluang yang bisa kita kerjasamakan. Baik ya. Itu saja teman-teman ya, sampai ketemu lagi nanti dalam sesi berikutnya. Kita akan update terus dari pergerakan dari Bakari Center di RCC TV ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.